Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat, dan mari kita akan memulai terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat dibangunkan dengan tubuh keadaan yang sehat. Kami bersyukur kami sudah melewati malam ini dengan baik, dan biarlah saat ini kami pun akan mendengarkan sedikit firman-Mu, dan biarlah kami pun dapat menerima petunjuk untuk kehidupan kami. Tolong Bapak Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu pula. Engkau berkati peralatan yang akan dipakai, multimedia atau mungkin memakai HP, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan betul-betul duduk mendengarkan dan mendengarkan suara-Mu dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa pagi ini. Kita membaca dari surat 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 hingga 17. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 17. Saya akan memberikan tema yaitu masa lalu yang kelam. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lah aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya.
dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu dari surat 1 Timotius 1. Dari bagian ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak didiknya atau muridnya, yaitu Timotius. Nah Bapak Ibu, pada suatu kali ketika saya beribadah di dalam suatu gereja, saya mendengarkan pengkhotbah itu. Kebetulan pengkhotbahnya adalah yang sekolah teologi ya, dan dia kemudian menceritakan sharing atau pengalamannya. Nah, di dalam pengalaman atau sharingnya dia menceritakan kesaksian pribadinya bahwa dirinya itu pernah menjadi tahanan atau pernah menjadi terpidana dan masuk penjara. Hal ini diakibatkan karena kelakuannya sendiri. Karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa menguasai dirinya, dan dia bersifat agresif, dan kemudian suatu saat dia tersinggung dan akhirnya dia marah, dan puncak dari kemarahannya dia sampai memukul seseorang. Dan akhirnya orang yang dipukul tidak terima, keluarganya tidak terima dan melaporkan kepada kepolisian. Dan sesudah itu diproses dan akhirnya memang terbukti bersalah memukul atau menganiaya orang. Dan akhirnya pengkhotbah ini masuk ke dalam penjara. Nah Bapak Ibu, kemudian dia bercerita dan bersaksi bahwa setelah dia penjara akhirnya dia menyadari kesalahannya, dan akhirnya dia tetap berdoa, tetap berusaha untuk merubah dirinya sendiri, dan dengan bantuan daripada Yesus dia akhirnya bisa berubah dan dia akhirnya bisa keluar dari penjara setelah menjalani masa hukumannya. Dia menceritakan bahwa di penjara dia menyesali apa yang telah dia perbuat. Dia akhirnya betul-betul merasakan kasih dan cinta Yesus kepadanya, sehingga Tuhan Yesus bisa mengubah tabiatnya, bisa mengubah karakternya yang tadinya ganas dan sekarang menjadi lemah lembut. Dan akhirnya beliau sekarang juga masih dipanggil berkhotbah di beberapa gereja, dan beliau memang setia melayani, dan beliau juga tidak malu untuk sharing kesaksiannya pribadi, pengalamannya ketika dia di penjara dan ketika dia berubah menjadi seorang yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia bisa merubah kelakuannya. Nah Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita pada hari ini kita melihat ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius, dan di dalam suratnya Rasul Paulus pun memberikan sharing atau kesaksian pribadinya, yaitu sebagai seorang yang dulu adalah seorang Farisi, seorang yang betul-betul mengerti atau katam masalah Taurat ya, atau Taurat ya. Nah, Paulus ini pun betul-betul mengikuti hukum Taurat ini letterlek, atau dari A sampai Z dia betul-betul hafal, dan dia begitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat itu. Dan dia memang Rasul Paulus ini yang dulu bernama Saulus ini memang betul-betul memahami bahwa dia adalah seorang Farisi dan mengakui bahwa tidak ada yang benar selain hukum Taurat. Dan ketika ajaran Yesus ini ada dan kemudian ada pengikut Kristus, kemudian Rasul atau Saulus ini mengejar pengikut Kristus, menganiaya, menangkap ya. Jadi Saulus ini betul-betul ganas dan dia betul-betul menangkapi orang-orang pengikut Kristus. Bahkan ketika Stefanus yang ditangkap oleh orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, ditangkap dan mau dilempari batu pun
Saulus pun menyetujui bahwa Stefanus dibunuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kesaksian daripada Saulus ini betul-betul kesaksian yang penuh dengan kesungguhan bahwa dia bertobat dan menyesali perbuatannya, dan itu yang dilakukannya di luar imannya kepada Kristus. Dan ketika dia ditangkap oleh Kristus, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dia akhirnya menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut yang setia dan berubah namanya menjadi Paulus. Dan dari sini kita melihat bahwa Paulus di dalam suratnya mengakui bahwa kesabaran Tuhan Yesus itulah yang mengubah tabiat, mengubah karakter Paulus yang tadinya ganas, penindas, penganiaya jemaat menjadi seorang yang lemah lembut dan menjadi prajurit Kristus yang luar biasa. Dan dia juga mengakui bahwa bukan hanya kesabaran tetapi juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dan karena cinta Tuhan Yesus kepada Paulus, sehingga Paulus pun berubah untuk berubah karakternya yang tadinya ganas menjadi lemah lembut. Nah, Bapak Ibu, kita semua memang masing-masing pasti punya sesuatu yang kelam di masa lalu. Sesuatu yang mungkin kita sesali. Dulu saya misalnya dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan orang, yang tidak sesuai dengan moral, yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan sekarang saya sudah menyadari. Nah, itulah kerja dari Roh Kudus ketika kita bisa berubah. Ketika kita bisa merubah karakter kita. Bukan usaha kita, tetapi memang kasih karunia, kesabaran Kristus, dan cinta Kristus kepada kita. Sehingga kita ditangkap. Kita menjadi pengikut Kristus. Kita mau setia. Nah, Bapak Ibu, mari kita melupakan masa lalu yang kelam. Mari kita melupakan masa lalu yang tidak baik. Tetapi bukan berarti kita melupakan, mungkin memang tidak bisa melupakan Bapak Ibu. Tetapi dari pengalaman masa lalu yang kelam, itu bisa berubah menjadi masa depan yang cerah. Itulah yang harus kita lakukan. Bersama dengan Yesus, dengan cinta kasih Yesus, kita akan merubah masa kini dan masa depan. Karena kita percaya dulu yang tidak setia, dulu yang kita tidak percaya, dulu yang kita tidak sesuai dengan Tuhan Yesus, kelakuan kita yang tidak sesuai, sekarang bisa dirubah. Biarlah kita menjadi orang yang berguna bagi Kristus. Biarlah kita menjadi orang yang berguna bagi sesama kita, karena kita sudah ditangkap, karena kita sudah menerima Roh Kudus, menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan kita pun harus menyalurkan, memberikan kesaksian-kesaksian kita bahwa kita dulu yang tidak apa-apa, yang cacat celah, penuh hinaan, tapi sekarang oleh karena kuasa Kristus, oleh karena kesabaran, oleh karena cinta Yesus, kita sekarang berubah. Nah, itulah teladan dari Paulus. Nah, itulah yang bisa menjadi teladan untuk kita. Dan kita pun ketika kita berubah, kita pun bisa menjadi teladan bagi keluarga kita, bisa menjadi teladan bagi saudara-saudara kita, bisa menjadi teladan bagi tetangga, bagi siapapun yang berada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, masa lalu mungkin tidak bisa dihapus, tetapi masa lalu adalah merupakan suatu hal yang harus bisa kita rubah untuk masa depan dan masa kini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan melakukan doa syafaat. Baiklah, kita akan berdoa syafaat dengan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas tuntunan-Mu. Kami akui dan kami sadari bahwa masa lalu kami tidaklah bersih,
tidaklah suci, dan mungkin masih gelap di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami mau sadar, mau mengubah karakter dan sifat kami. Mungkin dahulu kami tidak bisa menguasai diri kami, tetapi kami mau berubah sesuai dengan karakter yang Kristus harapkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah teladan Paulus itu memberikan kami juga semangat untuk bisa berubah. Dan biarlah ketika kami berubah, kami pun dapat menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih atas kesabaran, cinta kasih, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, saat ini kami juga masih berdoa, tetap untuk berdoa untuk tahun politik Tuhan, di mana sudah akan mulai pencapresan atau pencalonan presiden, pilkada serentak maupun pemilu-pemilu yang lain. Biarlah Engkau berkati agar semuanya persiapan dapat terlaksana dengan baik, dan biarlah semuanya sesuai dengan rencana, dan biarlah semuanya berjalan dengan damai dan sejahtera. Berkati juga untuk pemerintah dan presiden dan dari pejabat pusat maupun sampai daerah, berkati agar mereka dapat memimpin kami dengan bijaksana, dan biarlah mereka takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk kesehatan kami. Biarlah di musim ini kami pun dapat menjaga kesehatan kami, supaya kami pun dapat beraktivitas dengan baik. Berkati juga teman-teman kami saat ini yang masih sakit ataupun terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, biarlah Engkau berkati mereka satu persatu, dan biarlah Engkau berkati juga keluarga yang merawat. Engkau berkati juga rezeki, berkati juga mata pencarian kami atau pekerjaan kami, biarlah kami pun dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, sehingga kami pun mempunyai masa depan yang cerah, dan biarlah kami pun hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi pada hari ini. Biarlah kita pun punya semangat untuk hari ini, untuk merubah karakter dan sifat kita yang jelek kita buang, dan kita perbaharui karakter seperti yang Kristus inginkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.